Shalom, kita sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, khususnya pada hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita puji, muliakan dan sembah Tuhan kita. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan memulai peribadahan kita pada hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Jangan pujikan pujian ini ketiga baik. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malak tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, pajak kami pun serta. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 pada bait yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sambil kita boleh datang di hadapan Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pun juga diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui akan segala dosa, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak setiap kita bersama-sama untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tapi sebelumnya mari bersama kita akan menyanyikan sebuah pujian seperti bulu domba.
setiap kita untuk mengambil waktu tenang kita. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa pada minggu ini. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita. Ingatlah bahwa Tuhan menjaga, memelihara kita sampai saat ini. Tapi terkadang setiap diri kita masih melakukan kesalahan, keberdosaan, kebodohan. Mengakui di hadapan Tuhan adalah satu bentuk bagaimana kita meresponi akan kasih kesetiaan Tuhan dalam kehidupan. Datanglah di hadapan Tuhan dengan mengakui akan segala dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami yang tertunduk saat ini Tuhan, kami yang berdoa menghadap Tuhan saat ini, adalah anak-anak-Mu, adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami mengakui akan segala dosa kami, pelanggaran bahkan kesalahan kami. Bapa di dalam surga, kami terus boleh melihat akan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti, kesetiaan-Mu yang tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Walau terkadang kami tidak setia kepada Engkau. Terkadang kami masih melakukan keberdosaan, kebodohan, kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan kami mau mengakuinya saat ini ya Tuhan. Engkau mengampuni kami, Engkau mengasihi kami. Dan kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan jalan Tuhan. Apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami membuka hati kami, menerima Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan. Inilah doa kami, doa pengakuan dosa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni akan kesalahannya, kita yang mengakuinya di hadapan Tuhan, dengarkanlah satu berita anugerah yang terambil dari Mazmur 4 pada bait yang keempat. Demikian firman Tuhan, ketahuilah
bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kita juga akan membaca bersama-sama satu petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menerima berkat firman-Nya untuk kita boleh renungkan bersama-sama pada minggu ini. Saya mengajak setiap kita untuk membuka hati kita untuk menerimakan berkat Tuhan ini. Mari kita mempersiapkan diri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Jadikanku rumah doamu. Sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap dan rindu pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan setiap firman Tuhan. Bila Tuhan menolong setiap kami, boleh memahami akan firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa kami. Kami siap membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi salam sejahtera dan tetap sehat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing tempat tinggal kita boleh mengikuti peribadahan ini boleh dengan hikmat dan terus mau memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema yaitu call to pray, bagaimana setiap kita tuh dipanggil untuk berdoa dan mendoakan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan kita dulu di dalam Mazmur 3. Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bait pertama sampai bait yang ke-9. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya bait pertama, Bapak Ibu sekalian di rumah dan di gereja pada bait yang kedua, bergantian sampai pada bait yang ke-9. Mazmur 3, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dunia ini mungkin bisa dikatakan tidak ada jabatan yang bersifat, hampir semua jabatan Bapak Ibu sifatnya itu sementara. Jadi artinya adalah ada jangka waktunya, ada batasnya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bahkan bisa 20, bahkan lebih daripada itu. Saudara, jabatan yang ada itu adalah sifatnya sementara. Setelah turun dari jabatan, kira-kira apakah orang tersebut masih punya kuasa atas sekitarnya, atas bawahannya? Saudara, tentu tidak. Karena apa? Karena dia sudah tidak menjabat lagi. Dia sudah tidak memiliki kuasa lagi. Tidak ada kekuasaan lagi. Jadi seperti itu. Saudara, banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah gak punya kuasa dan gak punya arti apa-apa ketika kehilangan sebuah jabatan. Dulu manajer gitu ya, dulu bos lah di satu perusahaan, membawahi 1.000 anak buah. Ketika sudah umur, ketika sudah tua, kemudian turun dari jabatan, mungkin masih dihormati. Tetapi saudara tidak memiliki kuasa atas apa yang ada di bawahnya dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jabatan pelayanan dalam gereja
juga tidak terbatas dari kondisi yang seperti ini. Saudara yang terkasih, banyak orang yang bersemangat untuk melayani, banyak orang yang bersemangat untuk mengikuti pelayanan doa, memberitakan Injil saat memangku jabatan di dalam pelayanan. Tetapi saudara, ketika turun dari jabatannya, bisa dikatakan jabatan pengurus gereja, majelis atau pengurus komisi gitu ya, mereka sudah tidak melakukan hal sama seperti ketika mereka menjabat sebagai pengurus gereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang alasan yang dipakai ya mungkin kelihatan sangat rohani, supaya ada kesempatan untuk orang lain bisa melayani. Bapak Ibu Saudara, di awal bulan ini saya juga pernah sharekan gitu ya, bagaimana setiap orang itu terpanggil untuk melayani. Bagaimana setiap orang itu terpanggil sebagai seorang hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani dosa. Jadi tidak ada batas bagi kita, entah kita mendapatkan jabatan di gereja, pengurus gereja atau tidak. Tetapi panggilan kita sama, yaitu untuk melayani. Begitu juga setiap kita ketika kita menjabat atau tidak menjabat gereja, sebagai pengurus ataupun para majelis gereja, semangat melayani, entah di dalam persekutuan doa, dalam peribadahan minggu, bahkan untuk peribadahan sekolah minggu, remaja, bahkan pemuda, saudara, itu tidak ada kata pensiun. Saudara, termasuk ketika kita masuk di dalam pelayanan gerejawi, termasuk pelayanan doa. Saudara, panggilan yang tidak dibatasi oleh usia, panggilan yang tidak dibatasi oleh jabatan atau status ekonomi, status sosial. Ketika kita datang ke gereja, kita sama menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, berdoa itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena doa adalah panggilan setiap umat percaya, yaitu setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagi seorang reformator yang bernama John Calvin, doa itu harus mengandung 3 hal ini. Yang pertama, doa itu harus mengandung kesadaran akan kemuliaan Allah. Mengambil dari satu teks firman Tuhan Bapak Ibu, satu kisah di dalam Nehemia pasal yang pertama, ketika Nehemia mendengar bahwa ada kejatuhan di tanah kelahirannya di Yerusalem, dia sadar dan dia berdoa kepada Tuhan, dan di dalam awal daripada doa Nehemia, dia memuji-muji Allah. Dia memuliakan nama Tuhan. Dia membesarkan nama Tuhan di dalam doanya. Kemudian yang kedua, di dalam berdoa harus ada yang namanya kesadaran diri kita akan kelemahan. Kita sadar bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Maka di dalam doa itu kita memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan di dalam kelemahan. Termasuk saudara, kebutuhan akan kesalehan hidup. Untuk kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita membutuhkan akan kesalehan hidup. Saudara, 4 makna yang khusus saudara di dalam doa itu adalah seperti curahan hati. Saudara, kita punya orang mungkin yang kita percayai gitu ya. Kita ngomong sesuatu ke dia, ke orang tersebut, entah atau keluarga kita, atau suami atau istri kita, bahkan sahabat, teman dan lain sebagainya. Saudara, kita curahan hati ya. Kita curhat kepada orang yang kita percaya. Kita menunjukkan bahwa saya itu percaya sama orang ini. Sehingga saya mencurahkan isi hati kepada orang tersebut. Dan di dalam doa Bapak Ibu ada makna, yaitu percakapan yang intim. Juga membuat kita menjadi erat di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Dan bahkan satu momen untuk kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita membayangkan gitu ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya mungkin kita memiliki satu masalah, tiba-tiba muncul masalah yang besar. Tiba-tiba muncul badai kehidupan yang tiba-tiba datang. Apa yang menjadi respon kita? Saudara, terkadang saudara bisa saja
mungkin saudara kita merasakan keputusasaan. Saya pernah melayani satu gereja gitu ya, bukan di gereja ini. Di gereja tempat saya melayani waktu masih mahasiswa, ada seorang anak pemuda gitu ya. Salah satu anak pemuda gereja yang pernah saya layani, dia depresi. Dia marah saudara, bahkan gak mau keluar rumah, gak mau keluar kamar, maunya cuma di dalam saja. Karena apa? Dia sakit hati. Dia ditinggal pacarnya, diputuskan oleh pacarnya, dan kemudian 3 bulan setelah itu mantannya itu menikah dengan laki-laki lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya ini saja. Bukan hanya tentang keputusasaan, bahkan bisa saja ada satu kekecewaan dalam diri. Termasuk saudara ketika kita masuk di dalam dunia pekerjaan usaha, ketika ada pesaing yang produknya itu lebih murah, kita bisa menipu konsumen dengan apa? Dengan mengurangi mutu produk kita. Tapi pertanyaannya, apakah cara-cara yang seperti ini bisa menyelesaikan masalah? Apakah hal-hal yang seperti ini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi? Saudara tentu tidak. Karena apa? Justru saudara, yang biasa terjadi adalah keadaannya itu semakin memburuk. Keadaan itu semakin memburuk Bapak Ibu. Nah hal ini bisa saja terjadi pada kita. Bahkan setiap kita yang hadir dalam peribadahan hari ini Bapak Ibu. Masa-masa sulit yang kita hadapi. Nah ketika ada masalah yang sulit kita hadapi, pertanyaannya adalah kemana kita meminta pertolongan? Namun sebaliknya Bapak Ibu, saat kita mengalami sukacita, hati kita sedang tenang, kita hidup bahagia, kemana kita harus berterima kasih? Mazmur 3 memberikan satu pencerahan bagi kita di dalam kehidupan Daud, saudara, khususnya ketika Daud mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di dalam hidupnya. Lebih sempit lagi khususnya di dalam bagian ini Bapak Ibu, bagaimana Daud mengalami masa-masa sulit di dalam lingkup keluarga. Dan kemudian dia tuangkan di dalam sebuah syair, sebuah mazmur, sebuah pujian dari mazmur yang ketiga. Saudara, pujian ini atau mazmur 3 ini memang dilatar belakangi dari kisah dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai 17 ketika Daud lari daripada kejaran Absalom ya. Dan mazmur ini Bapak Ibu memiliki makna yang dalam akan sebuah keyakinan kepada Allah. Tetapi lebih daripada itu nanti kita mungkin akan bertanya-tanya. Mazmur ini mazmur yang membuat kita akan berkata, loh kok bisa ya? Kok bisa Tuhan melakukan ini kepada Daud? Bahkan sebaliknya, kok bisa ya Daud mengalami hal yang seperti ini? Dan kita melihat satu respon yang daripada Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya mengapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Yang pertama, berdoa merupakan sebuah penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang kelima, pada ayat yang kelima di sana dikatakan, dengan nyaring aku berseru. Dalam New International Version dikatakan, I cry aloud. Aku menangis dengan keras, saudara. Bagaimana Daud menyatakan segala permasalahannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan permasalahan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan aku menangis dengan keras. Di dalam doanya, di dalam seruannya, Daud menangis. Daud menyerukan permohonannya itu kepada Tuhan. Dan bahkan memberikan segala apa yang menjadi pergumulannya supaya Tuhan boleh menolong. Tetapi saudara, kalau kita melihat selanjutnya dalam ayat yang ke-6, ada satu frasa di sana dikatakan apa? Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kok bisa? Daud ini sedang mengalami masalah yang besar. Dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom. Tetapi respon Daud setelah ia berseru kepada Tuhan, bahkan dia I cry aloud, menangis dengan keras kepada Tuhan atas doa-doanya, atas segala apa yang menjadi pergumulannya. Daud bisa membaringkan diri lalu tidur.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin setiap kita punya caranya sendiri saudara ya. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Saudara kalau ada satu masalah yang besar bisa tidur apa enggak? Susah ya? Waduh mesti kepikiran. Waduh ya apa ini kerjaan nih belum selesai. Terus hal-hal yang lain, masalah-masalah yang besar yang lain. Yang bisa dikatakan ini suatu masalah yang besar. Enggak bisa tidur. Tapi Daud, kita lihat dalam bagian ini, Daud membaringkan diri lalu tidur. Frasa selanjutnya, aku bangun sebab Tuhan menolong aku. Saudara, Daud menunjukkan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Daud memberikan segala pergumulannya kepada Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan menolong akan Daud. Karena apa? Dia berdoa, dia berseru, dia memohon kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa itu juga mengingat akan pertolongan Tuhan. Dalam ayat yang 8, apa dikatakan di sana? Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Nah Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Daud mengingat kembali apa yang pernah terjadi dulu. Daud mengingat kembali apa yang pernah Tuhan Allah lakukan pada masa lalunya. Ya Allah, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Sebab Daud percaya bahwa pertolongan Tuhan itu enggak pernah gagal. Daud percaya bahwa ketika Tuhan ada di pihakku, ada bersamaku, Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Tuhan pasti akan memampukan kita, memampukan Daud dan memampukan setiap kita Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu menghendaki kita untuk berdoa. Setelah doa itu bukanlah sebuah beban bagi kita. Jangan jadikan doa itu sebagai suatu beban dari Tuhan kepada kita. Tetapi jadikanlah doa itu menjadi sebuah kehendak dan bahkan sebuah keinginan Allah untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita mengingat dan kita bisa berkomunikasi, berelasi dengan baik dengan Allah. Saudara, jika doa itu merupakan sebuah beban yang harus kita, setiap orang bahkan setiap kita umat percaya lakukan, maka kita adalah orang yang berdosa kalau kita tidak berdoa. Bahkan Yesus itu di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, dia memberikan suatu nasihat, dia memberikan satu penegasan bagi orang-orang yang bersama dengan dia. Bahkan ketika kita membaca bagian ini, Lukas 8, Tuhan Yesus memberikan penegasan bagi setiap kita supaya apa? Kalau kita berdoa, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, jangan bosan untuk berdoa. Karena semakin kita berdoa, kita akan semakin mengenal Allah kita. Semakin kita berdoa, semakin kita mengenal kehendak Allah kita. Saudara, kita akan mengenal seseorang itu ketika kita berkomunikasi dengan dia. Kalau kita jarang ngobrol, saudara, kalau kita jarang ngobrol dengan orang sekitar kita, berelasi dengan sekitar kita, maka ketika kita tiba-tiba bertemu, rasanya canggung, benar gak? Canggung, sulit berelasi. Sama halnya Bapak Ibu dengan doa. Doa itu menjadi satu sarana bagi kita untuk membangun satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin bersandar kepada Tuhan. Dan kita juga akan semakin bergantung kepada Tuhan. Dan tentu pengenalan akan Tuhan itu, saudara, harus melibatkan pemahaman akan kebenaran Alkitab. Maka Bapak Ibu, dari itu doa tidak boleh dipisahkan dengan kebenaran Alkitab. Mengapa? Karena komunikasi kita dengan Tuhan itu harus berjalan dua arah. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita berbicara kepada Tuhan melalui
doa kita. Bapak Ibu Saudara, Allah itu Maha tahu. Kita harus memahami bahwa Allah tahu segala sesuatu. Allah merencanakan baik dalam kehidupan kita. Dan di dalam kemahatauan Allah, Allah menghendaki setiap kita untuk melakukan akan firman-Nya. Kalau kita melihat saudara kisah penciptaan, bagaimana Allah itu membuat segala sesuatunya itu baik. Bahkan di akhir penciptaan, Allah mengatakan amat sangat baik. Artinya apa? Allah menciptakan baik adanya, tetapi ada dosa yang merusak hal yang baik itu. Dosa membuat kita menjadi pribadi yang masih hidup dalam sebuah kebodohan. Kita hidup dalam sebuah keberdosaan, dan dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi melalui karya keselamatan Yesus Kristus menjadi sebuah pendamai antara hubungan kita yang rusak dengan Allah. Melalui Kristus Yesus kita percaya kepada Dia. Dia menjadi pendamai bagi kita. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, doa menjadi satu sarana bagi kita untuk mempererat sebuah hubungan yang rusak itu. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa Allah itu maha segalanya. Dia maha tahu, maha segalanya. Dan di waktu yang sama kita juga harus sadar Bapak Ibu, kalau kita ini juga adalah manusia yang lemah, ciptaan yang lemah. Dan kita mau rindu dan hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi yang menjadi perenungan kita adalah di masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi kondisi seperti ini. Sebaliknya, dalam kondisi yang tenang, kondisi yang baik, dalam keadaan sukacita, bagaimana kita bisa mengingat akan kebaikan Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-18 memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa Tuhan itu dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Bahkan di dalam kesetiaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati akan Pentakosta, merayakan Pentakosta. Kalau kita melihat di dalam peristiwa Pentakosta, saudara, setelah Pentakosta terjadi, kita melihat satu cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula. Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua 42, bahwa mereka, orang-orang yang sudah bertobat itu, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita masih merasa bahwa Tuhan itu tidak berlaku adil kepada saya, Tuhan gak berlaku adil kepada kita, bahkan kita merasa Tuhan itu gak mendengarkan doa saya, maka yang muncul adalah sebuah kekecewaan. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah memberikan kecewa kepada kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Itu hanya sebuah perasaan kita. Kita hanya merasa bahwa Allah itu tidak baik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, Allah merencanakan sesuatu yang baik bagi setiap kita. Maka kita boleh bersama-sama dikuatkan dan diingatkan hari ini. Kita yang terpanggil sebagai anak-anak Tuhan, kita juga yang mau dipanggil untuk boleh berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, jangan banyak meminta hal materi kepada Tuhan, tapi mintalah kepada Tuhan apa? Tuhan menguatkan dan Tuhan meneguhkan hati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami menghadap kepada Engkau karena kami rindu untuk selalu memuliakan Engkau. Engkau yang memberkati kami, perjalanan hidup kami, langkah-langkah kami. Engkau menyertai hidup kami.
Kami saat ini ya Tuhan boleh bersyukur menerima akan berkat Tuhan. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, memberikan satu pedoman hidup bagi kami, untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Terus mau berdoa, berelasi baik dengan Engkau, berkomunikasi, karena Tuhan selalu beserta dan ada di samping kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang menolong setiap kami dan mencerahkan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kita akan bersama-sama juga akan meresponi akan firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini. Biarlah kita terus mengingat akan kasih-Nya, bahkan kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Dia. Dan Tuhan boleh memakai setiap kita menjadi saluran berkat bagi sekitar. Mari kita bersama-sama meresponi akan firman Tuhan. Kita pujikan, Kau telah memilihku. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari bersama kita mengambil sikap berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat.
Bapa di dalam surga, kami sungguh melihat dan merasakan akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh melewati hari-hari kami, melewati setiap langkah bersama dengan Engkau, Tuhan Allah kami. Kami saat ini ya Tuhan, terus mau mengingat kasih-Mu. Kami terus mau mengingat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah lalu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa di waktu yang akan datang pun Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami terus boleh mendukung di dalam doa ya Tuhan, untuk gereja-Mu tempat ini. Gereja yang Tuhan boleh adakan di kota Surabaya. Kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mau belajar akan firman-Mu, memuliakan nama Tuhan. Serahkan untuk gereja ini ke dalam tangan-Mu, bahkan di tengah pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa dan berharap kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong gereja ini dalam setiap pergumulan yang ada. Bahkan kerinduan-kerinduan ke depan, rencana ke depan untuk mengadakan ibadah secara tatap muka di gereja. Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah waktu Tuhan yang boleh ada dan menjawab akan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga untuk setiap pengurus gereja, setiap para majelis, bahkan hamba Tuhan, para aktivis pelayan Tuhan yang terus mau melayani Engkau dalam kesetiaan. Tuhan, kami percayakan setiap kami ini ke dalam tangan-Mu. Seia sekata membangun pelayanan di GKT Hosana Nirwana. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini kami belum bertatap muka dalam peribadahan, tapi kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Menyerahkan untuk setiap mereka dimanapun mereka berada, mereka yang dekat, mereka yang jauh dari tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh tetap melindungi dan menjaga mereka. Mereka yang bergumul dengan usaha mereka, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan berkeluarga. Percayakan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang sakit, setiap jemaat-Mu yang lemah di dalam fisik, tetapi kami terus mendukung di dalam doa. Tuhan, kuatkan imannya dan tetap percaya hanya kepada Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia, masih di tengah pandemi yang ada. Tuhan, menyerahkan setiap mereka, para pemimpin-pemimpin, supaya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam diri mereka, dan keputusan-keputusan yang diambil pun adalah keputusan yang baik, keputusan yang bijak untuk mensejahterakan penduduk Indonesia. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Inilah setiap doa kami, jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan menjawab sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Saya mewakili Majelis Gereja GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu 23 Mei 2021. Yang pertama, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan teman-teman yang sudah melayani pada minggu ini, teman-teman yang turut andil di dalam pelayanan pada hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, bahkan pelayanan kita ke depan. Dan Tuhan masih berikan kesetiaan kepada kita untuk terus memandang dan berfokus dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja, bahkan di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing yang mengikuti peribadahan hari ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan juga melalui transfer, melalui Bank BRI dengan nomor rekening yang tersedia di warna kuning atas nama Gereja Kristus Tuhan, atau Bapak Ibu bisa memberikan melalui datang ke gereja, memasukkannya ke dalam amplop, kemudian masukkannya juga
ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Gereja terus menghimbau kepada seluruh jemaat tanpa terkecuali Bapak Ibu ya, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker jika ada kegiatan di luar rumah. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan karena terkena dampak pandemi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi majelis yang lain untuk nanti akan dilayani di dalam pelayanan diakonia. Minggu depan kita akan tetap beribadah dalam peribadahan minggu, masih online, pada minggu pagi melalui Facebook jam 9 dan sore hari bisa mengikuti melalui YouTube jam 4 sore dengan tema Call to be Fruitful, bagaimana kita boleh terpanggil untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terus doakan untuk rencana ke depan, gereja akan mengadakan ibadah secara tatap muka yang rencananya akan diadakan tanggal 20 Juni ya, minggu ketiga. Minggu ketiga pada bulan Juni, bulan depan berarti ya. Minggu ketiga pada bulan Juni, doakan supaya rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita terus libatkan Tuhan juga di dalam peribadahan kita. Jika memang tidak ada halangan, kita akan mengadakan perjamuan kudus juga di tanggal 20 Juni 2021 dengan berbagai macam persyaratan dan juga harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Itu saja Bapak Ibu yang menjadi warta pada minggu ini. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang belum mendapatkan e-warta pada hari ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau kepada majelis gereja untuk nanti akan di-sharekan e-warta pada minggu ini 23 Mei 2021. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi majelis untuk nanti akan dibantu. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian amin. Doksologi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin.
Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Penari buat Tuhan, mulai lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasihmu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firmanmu berkata, ku berdiri teguh dalammu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalammu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Terangmu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku.